Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti pujian ini, karena salib-Mu kami hidup Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan kami bisa ada sampai hari ini. Meskipun Tuhan terlalu banyak hal yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Sampai saat ini kami masih melihat betapa Tuhan mengasihi kami. Meskipun lewat teknologi Tuhan, kami mau sama-sama beribadah dengan anak-anak kami di rumah mereka masing-masing. Kami mau serahkan Tuhan ibadah Paskah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan melawat setiap hati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Shalom anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Penuh sukacita? Kalau penuh sukacita, Ibu Cinta ajak kita semua untuk sama-sama bersukacita karena Tuhan Yesus telah mati, bangkit dan hidup bagi kita semua. Dan semua anak-anak Lentera Ambon yang tercinta, dari anak-anak SD, SMP dan SMA, kami para guru begitu sangat merindukan kalian. Semoga kalian saat ini di depan kamera kalian, HP ataupun laptop, kalian sungguh-sungguh mengikuti ibadah Paskah ini.
Dan ibadah Paskah ini kami guru-guru bergumul untuk benar-benar firman Tuhan tersampaikan kepada kalian semua. Di bawah tema Paskah kita di tahun ini adalah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Kita mau memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Kita sama-sama angkat pujian ini. Mulia bagi Anak Domba. Mari sama-sama kita siapkan hati kita angkat pujian ini dari sungguh-sungguh. Bagi anak domba
Ibu percaya kalian semua berantusias untuk beribadah Paskah di rumah. Meskipun ibu bapak guru kalian tidak melihatnya. Bapak ibu di sini percaya bahwa kalian semua lagi sama-sama di depan kamera kalian untuk beribadah bersama-sama. Yesaya 12 ayat 4 sampai 6 berkata, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorai, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Mari sama-sama kita katakan, bangkitlah, serukan nama Yesus. Allah bangkit.
meskipun kita ibadahnya lewat video, tapi urapan Tuhan itu nyata bagi kita semua. Dan sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena saat-saat ini dan sampai selamanya hanya firman Tuhan yang mampu menguatkan kehidupan kita. Biarlah firman yang berbicara bagi kita semua dan kita siap untuk mendengarkannya. Kita angkat pujian. Kini saatnya berdiri di altar. Anak-anak semua kita siap berdoa dan kita akan pujian. Kini saatnya berdiri di altar. Shalom semuanya. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya. Semuanya anak-anakku berharap yang di rumah bisa sama-sama berdoa dan lipat tangan untuk letak dan berdoa dan saya pimpin dari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau masih menyertai kami, Engkau masih menuntun dan memberkati hidup kami, sehingga sampai di saat hari ini Tuhan masih membolehkan kami, mengizinkan kami untuk kami sama-sama beribadah kepada Tuhan, untuk kami boleh sama-sama merayakan kebangkitan daripada Tuhan Yesus yang telah mati bagi dosa kami dan boleh hidup lagi untuk memberikan hidup yang kekal kepada kami.
Sebentar lagi kami akan mau membaca firman-Mu. Ibu mohon Engkau kiranya menyertai kami, menyertai anak-anak kami yang berada di rumah, untuk supaya ketika kami membaca firman-Mu, benar-benar kami hanya fokus kepada suara Tuhan saja. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau melayakan, mengurapi, dan memberkati sehingga firman yang disampaikan adalah kebenaran Tuhan saja. Bapak, terima kasih, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita akan membaca satu bagian dari dalam firman Tuhan, yaitu Roma pasal 6. Anak-anak boleh membuka dari dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kita baca sama-sama ya. Kita sama-sama. Ikuti pada saudara sini ya. Oke, kita baca sama-sama Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. 1, 2, 3. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita yang percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, kita sekarang akan membahas, akan belajar bersama-sama satu tema yang baik sekali, satu tema yang sangat
baik untuk kita renungkan sama-sama, yaitu mati terhadap dosa, hidup bagi Kristus. Mati terhadap dosa, hidup bagi Kristus. Sebelum kita membahas tentang tema ini, harusnya mau menyapa dulu. Semoga anak-anakku semua yang ada di rumah sampai saat ini masih tetap diberkati dan disertai Tuhan, meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi harus percaya bahwa kalian semua tetap ada di dalam lindungan Tuhan menghadapi keadaan sekarang ini yang masih tidak baik. Tapi kita tetap percaya karena kita tahu meskipun keadaan saat ini tidak baik, tapi Tuhan Yesus tetap baik untuk kita semua. Nah, sebelum kita mau membahas tentang mati terhadap dosa dan hidup bagi Kristus, Barisa mau membawa sedikit tentang apa itu dosa. Nah, menurut kalian dosa itu apa sih? Oke. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita akan menemukan ada banyak sekali, ada banyak sekali pengertian tentang dosa. Setidaknya di sini Barisa akan sedikit berbicara tiga hal saja tentang dosa. Yaitu yang pertama, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Pelanggaran terhadap hukum Allah. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3, di situ kita akan melihat asal mula dari dosa. Ketika Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, jangan makan tentang buah yang ada di tengah-tengah tanah, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu adalah hukum Allah yang seharusnya ditaati oleh manusia. Tetapi kemudian manusia melanggarnya, mereka makan. Jadi itu dosa, pelanggaran terhadap hukum Allah. Tuhan bilang jangan lakukan dosa ini, tapi kita lakukan. Tuhan perintahkan kita untuk melakukan kebenaran yang ini, tapi kita tidak lakukan. Itu namanya pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, yang kedua itu dosa merupakan pemberontakan terhadap otoritas Tuhan. Ya, kita lihat ketika manusia pertama itu Adam dan Hawa melakukan dosa, itu mereka memberontak, mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Ya. Tadi otoritas itu adalah kepemimpinan tertinggi. Nah, manusia itu mau, mereka lah yang paling tertinggi, tidak mau ada lagi yang lebih tinggi dari mereka. Jadi ketika Tuhan bilang jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, mereka tidak mau dengar. Mereka mau diri mereka lah yang harus ditinggalkan. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian kita melihat juga tentang dosa itu. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa dosa itu bermula pertama kali itu dari manusia pertama di Taman Eden. Nah, semenjak saat itu semua manusia itu menjadi berdosa. Menurut terus sampai kepada kita sekarang. Makanya dikatakan semua manusia yang merupakan keturunan daripada Adam adalah orang-orang yang berdosa. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu bisa memahami tentang dosa turunan. Nah, kita bisa lihat terlihat lagi di kitab Roma itu ada dikatakan oleh Adam dosa itu masuk ke dalam dunia sehingga semua itu menjadi berdosa. Nah, kita sudah lihat ya, dosa itu adalah pemberontakan terhadap Allah, pemberontakan juga terhadap hukum Allah. Nah, apa sih akibat dari dosa? Kok sangat serius sekali bagian? Ya, betul. Dosa itu anak-anakku semua, dosa itu adalah sesuatu yang sangat serius di mata Tuhan. Sangat serius. Nah, dosa itu mengakibatkan kita itu hidup terpisah daripada Allah. Hidup terpisah dari Allah.
Jadi waktu pertama kali diciptakan Adam dan Hawa itu mereka hidup bersama-sama dengan Allah. Nanti kita lihat di kitab Kejadian ya, dikatakan ketika sejak hari Tuhan itu berjalan-jalan atau kadang-kadang Tuhan datang ke Taman Eden lalu bercakap-cakap bersama dengan Adam dan Hawa. Mereka hidup bersama-sama. Adam dan Hawa dekat dengan Tuhan. Tapi semenjak dosa itu dilakukan, pemberontakan itu terjadi, hidup manusia menjadi terpisah dari Tuhan. Kejadian pasal 3:23-24, situ kita lihat Tuhan mengusir Adam dan Hawa. Dan kita juga berarti, karena kita keturunan Adam dan Hawa. Manusia itu terusir, terpisah dari Tuhan. Kemudian yang kedua, dosa itu mengakibatkan apa lagi? Yang kedua adalah penderitaan. Sekarang kita sedang menderita, tidak ketemu di kelas, itu sama, tersiksa. Belajar di rumah, harus HPR, ya. Sekarang ini bukan cuma Ambon yang menderita, Indonesia bahkan dunia semuanya menderita. Menderita karena wabah. Negara maju tidak ada satupun, belum ada yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Penderitaan. Penderitaan di dunia itu bukan kehendak Tuhan. Penderitaan itu hadir karena dosa. Pemberontakan dosa. Kemudian yang ketiga, tadi hidup terpisah dari Allah. Kemudian penderitaan. Yang ketiga, hubungan menjadi rusak. Hubungan dengan siapa? Ada 3 hubungan yang menjadi rusak. Yang pertama, hubungan kita manusia dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, hubungan kita dengan sesama kita. Dan yang ketiga, hubungan kita dengan ciptaan yang lain. Tuh, kalau di kelas, Pak Resul masih sering lihat itu hubungan dengan sesama, yang Resul mencontohkan hubungan dengan sesama. Kalau di kelas, Pak Resul masih sering lihat itu cuma nabrak sedikit, tapi langsung marahnya itu luar biasa. Nah itu menandakan bahwa hubungan kita dengan sesama kita sudah rusak. Kita tidak mau bicara baik-baik, tapi kita mau menyelesaikan dengan kemarahan. Nanti coba dipikir-pikir lagi, siapa yang di kelas masih suka seperti itu? Kena korek sedikit sama temannya langsung marah seperti habis dipukul, padahal cuma tersentuh. Nah yang keempat, nah ini akan kita bicarakan pada saat ini. Yang keempat, dosa itu mengakibatkan kematian. Kok kematian? Ya, dosa itu mengakibatkan kematian. Jadi pada awalnya sebenarnya ketika Tuhan menciptakan manusia dan juga menciptakan seluruh bumi, Tuhan itu tidak menghendaki adanya kematian. Tuhan itu ingin manusia hidup bersama-sama dengan Dia. Tapi tidak bisa. Karena dosa dilakukan manusia, maka manusia terpisah tadi ya, terpisah dari Allah. Maka akibat yang berikutnya itu adalah kematian. Jadi jangan kita menyangka bahwa kematian itu adalah sesuatu hal yang normal. Tidak. Itu bukan hal yang natural, yang memang secara alami terjadi. Tidak. Kematian itu adalah akibat daripada dosa. Dosa lah yang mengakibatkan kematian. Bisa kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 23 di sana dikatakan apa? Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Atau di dalam Yakobus pasal 1 ayat 15, keinginan jahat yang dibuahi akhirnya melahirkan dosa. Dosa lama kelamaan kemudian dia sudah mulai matang, dibuahi menjadi kematian. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa kematian itu adalah akibat daripada dosa. Kematian itu dengan kata lain juga adalah upah. Upah itu semacam hal yang akan kita terima karena perbuatan kita. Begitu. Itu upah. Karena kita berdosa, maka upah yang kita terima adalah kematian. Nah, tadi Yesus katakan bahwa semua manusia itu adalah jatuh di dalam dosa. Maka semua manusia juga pasti akan
karena kematian itu adalah upah dari dosa. Kita mencatat hanya 2 orang hanya 2 orang dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian. Ya, yaitu siapa? Ini yang kelas 6, kelas 5 harusnya tahu. Henok dan Elia. Tuh. Henok dan Elia, hanya 2 orang itu yang tidak mengalami kematian. Jadi mereka masih hidup di angkat Tuhan, lalu sampai sekarang hidup bergaul dengan Tuhan di dalam surga, tidak lagi mengalami kematian. Nah, tadi Paulus katakan semua manusia itu mengalami yang namanya kematian karena semua manusia itu melakukan dosa. Nah, sekarang kita mau lihat ada satu manusia juga yang mati. Ada satu orang manusia yang mati juga. Siapa bisa menebak kira-kira? Ya, betul ya. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang Paulus mau tanya. Kalau tadi Paulus bilang kematian itu adalah akibat dari dosa, Paulus mau tanya, Tuhan Yesus mati karena dosa bukan? Tuhan Yesus mati karena dosa atau bukan? Tidak ya. Tuhan Yesus mati itu bukan karena dosa. Nanti kita akan melihat ada perbedaan. Apa perbedaan antara kematian Tuhan Yesus dan juga kematian kita manusia? Oke, berikan 2 saja, tidak usah terlalu banyak, 2 saja. Yaitu yang pertama, kematian Tuhan Yesus itu bukan kematian karena dosa, tapi kematian Tuhan Yesus itu adalah kematian terhadap dosa. Nah, kalau manusia mati karena dosa, tadi kita sudah bilang, kita sudah lihat tadi, Paulus sudah jelaskan, manusia berdosa maka akibatnya adalah mati. Tapi Tuhan Yesus mati bukan karena dia berdosa, bukan. Tapi Tuhan Yesus itu mati terhadap dosa. Kita lihat lagi ayat yang ke-9 dari Roma tadi kita baca. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas. Ketika manusia berdosa, maka yang berkuasa kepada dia adalah maut. Tetapi Tuhan Yesus tidak, karena Tuhan Yesus bukan mati karena dosa, maka dia tidak dikuasai oleh maut. Artinya kematian tidak menguasai Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, perbedaannya yang kedua adalah kalau kematian manusia itu adalah akhir dari hidupnya yang berdosa, maka kematian Kristus itu adalah untuk memberikan hidup baru yang kekal. Seolah kematian Kristus itu adalah untuk memberikan hidup baru yang kekal kepada manusia. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa setiap orang, kalau kita baca dari bacaan kita, setiap orang, setiap manusia, makanya di sini dikatakan setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia juga akan menjadi sama dengan Tuhan Yesus, baik di dalam kematiannya maupun di dalam kebangkitannya. Setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi sama dengan Tuhan Yesus di dalam kematiannya dan kebangkitannya. Jadi kematian Tuhan Yesus apa? Kematian terhadap dosa. Kematian terhadap dosa artinya kematian Kristus tidak dikuasai oleh maut. Nah, orang-orang manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus juga demikian. Kematian itu tidak akan menguasai orang-orang yang percaya. Tidak akan menguasai orang-orang yang percaya. Itulah maksudnya di sini dikatakan kita menjadi sama dengan Tuhan Yesus di dalam kematian dan kebangkitan kita. Misalnya kita ini sudah menjadi sama dengan Tuhan Yesus di dalam kematian dan kebangkitan, maka seharusnya orang percaya, orang Kristen
tidak perlu lagi takut kepada kematian. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu takut mati, karena kematian tidak menguasai kita lagi. Kita harus bersyukur menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya kepada Tuhan. Karena yang tidak percaya itu berarti kematian masih tetap menguasai mereka. Nah, kita lihat di dalam Mazmur pasal 116 ayat yang ke-15. Coba semuanya buka di dalam Mazmur pasal 116 ayatnya yang ke-15. Baru saya bacakan Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Maka di sini kita tidak perlu lagi takut kepada kematian. Itu kalau kita sudah berada di percaya kepada Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang menghidupkan. Maka kita tidak usah. Nah, apa maksudnya kita mati terhadap dosa sama seperti Tuhan Yesus? Artinya adalah bahwa sejak sekarang, sejak kita menerima Tuhan Yesus, sejak kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus, maka sejak saat itu kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi kematian dan kebangkitan yang membebaskan kita dari dosa kita. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita menjadi hidup dari kematian karena dosa kita. Maka sekarang sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan di dalam hidup kita? Mari kita kembali memperhatikan di dalam bacaan kita tadi ayat yang ke-12 sampai 14. Ayat yang ke-12 sampai 14 kita akan melihat apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai orang-orang yang sudah ditebus dari dosa oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, kita perhatikan ayatnya yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi yang pertama itu adalah apa? Jangan biarkan dosa menguasai hidup kita sehingga kita menuruti keinginannya. Jangan lagi kita menuruti keinginan daripada dosa. Sekarang ini adalah masa-masa untuk kita juga menguji iman kita. Ketika kita punya bapak ibu guru kasih tugas, ya kan, gurunya tidak lihat, tidak awasi, lalu apa yang kita lakukan? Bisakah kita jujur benar-benar mengerjakan tugas kita? Atau ini adalah kesempatan, mumpung Pak Risto tidak lihat, mumpung Ibu Cinta tidak lihat, atau guru-guru yang lain, mumpung Ibu Herlina tidak lihat, kita semua kerja, nanti kan tugasnya kumpul jam 9 malam, nanti juga jam 8. Jadi jam 10 dan jam 7, jam 2, jam 3 harusnya menjadi waktu kita mengerjakan tugas, kita tidak kerjakan. Itu menandakan bahwa kita masih hidup di bawah keinginan dosa. Mulai belajar sama-sama, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Mulai belajar sama-sama untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita pertama tadi apa? Jangan biarkan dosa berkuasa. Jangan lagi menuruti keinginan. Yang kedua, ayat ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, yang kedua apa? Jangan menyerahkan diri kepada dosa. Pergunakan apa yang Tuhan kasih kepada kita
itu untuk melakukan kebenaran. Untuk melakukan kebenaran. Jangan kita pakai lagi anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Tangan kita pakai untuk memukul teman, memukul adik atau kakak kita. Mulut kita pakai untuk melawan orang tua. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sekarang tidak lagi hidup menuruti kemauan dosa, tapi kemauan Tuhan Yesus. Ya. Jangan lagi kita pakai kita punya anggota tubuh untuk hal-hal yang tidak baik. Mengapa seperti itu? Karena di ayat 14 kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi kita berada di bawah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah buat anak-anakku semua dimanapun kalian berada. Mari kita tetap sama-sama berharap, kita tetap berdoa semoga apa yang sekarang ini sedang kita alami itu bisa Tuhan tolong untuk segera berakhir wabah ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tapi satu yang harus mau pesankan, jikalaupun sampai saat ini wabah ini masih tetap ada, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Bukan. Ingat, kasih Tuhan itu Dia berikan lewat kematiannya di atas kayu salib, membebaskan kita dari dosa. Ya. Jadi wabah ini itu adalah perkara yang kecil. Dosa kita saja besar, Tuhan bisa bereskan. Apalagi penderitaan yang cukup sebentar. Kita tetap berdoa, semoga semuanya bisa segera dilalui, dan kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi selamat Paskah. Terus akhiri dengan satu buah ayat yang sangat baik sekali dari Lukas pasal 24 ayatnya yang kelima. Ini adalah perkataan malaikat kepada para perempuan yang mengunjungi kubur Tuhan Yesus. Dia berkata, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Kristus sudah hidup. Puji Tuhan. Firman yang sangat menguatkan yang telah disampaikan. Benar-benar kita manusia bukanlah apa-apa. Tanpa Kristus, hidup kita sia-sia. Kita yang telah berdosa, tetapi Dia menanggung segalanya untuk kita. Mari sama-sama kita menghidupi tema Paskah ini, bahwa harusnya kita mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Kita mengaminkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian, bukti kebesaran. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hidupku mengenapi firman-Mu, Tuhan ada mujizat
bersyukur karena kami boleh melewati hari, waktu-waktu yang boleh Kau berikan di setiap kami. Kami boleh sungguh sangat bersyukur Tuhan bahwa kami diberikan kesempatan untuk memaknai Paskah yang boleh kami jalankan di setiap hari, setiap waktu. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah mati bagi kami untuk menebus setiap dosa kami. Dan kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan bahwa Engkau terus mengingatkan kami untuk terus memaknai proses perjalanan hidup yang Engkau jalani bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Engkau masih memberikan kami kekuatan, kemampuan, kesehatan dari waktu ke waktu. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur bahwa kami sudah boleh melewati waktu ketika kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Baik kami sebagai guru, kami sebagai siswa-siswa, khususnya bagi anak-anak terkasih Tuhan dalam proses pembelajaran mereka di rumah. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kami sudah boleh melewatinya dengan baik dan kami akan terus menjalaninya bersama Engkau. Di hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon Tuhan, Engkau mendengar setiap pokok-pokok doa kami, dan setiap pokok doa kami akan kami sampaikan Tuhan. Semoga itu boleh Engkau dengan sambut Kristus kasih dan kehendak Bapa. Kami mau mendoakan Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia, yang di dalam beberapa bulan ini Tuhan kami mengalami masalah berkaitan dengan penyebaran COVID-19. Bapa, kami tidak tahu apa yang Engkau rencanakan bagi kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa ketika rencana yang Kau berikan bagi setiap kami, yang kami hadapi dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, melalui COVID-19 ini, biarlah kami terus belajar untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki dari kehidupan kami. Kami mendoakan Tuhan buat para medis yang berada di garda terdepan untuk bisa mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Kami mendoakan setiap mereka dengan setiap perjuangan mereka Tuhan. Kiranya Engkau memampukan setiap mereka Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan hati yang mau melayani. Kiranya mereka boleh terus sehat untuk bisa menjadi penyelamat bagi pasien-pasien COVID-19. Kami juga tak lupa mendoakan buat pasien-pasien COVID-19 yang sedang diisolasi di rumah maupun yang sedang berada di rumah sakit. Bapa di sorga, Kau kuatkan iman mereka supaya mereka boleh terus belajar untuk menjaga kesehatan mereka, untuk menjaga tubuh mereka, untuk terus semangat mengatasi penyakit yang sedang mereka alami. Kami mendoakan juga buat setiap kami bangsa Indonesia yang masih terhindar dari COVID-19. Kiranya Kau memberikan kami akal budi pikiran supaya kami terus menjaga kesehatan kami, supaya kami tidak mengalami kesakitan. Kami mendoakan juga pemerintah kami dengan setiap kebijakan yang boleh mereka lakukan buat mengatasi COVID-19 ini. Kiranya mereka boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tak lupa juga Tuhan mendoakan pemerintah kota Ambon juga Tuhan dalam setiap kebijakan mereka, kiranya mereka boleh memberikan kebijakan yang seturut kehendak Tuhan supaya kami sebagai warga kota Ambon boleh terus sehat, boleh terus bisa bersekolah lagi seperti semula, bisa melakukan aktivitas lagi seperti semula. COVID-19 boleh selesai,
dan Pelita Harapan juga Tuhan. Engkau berkati pimpinan yang boleh dengan senang hati memberikan kebijakan-kebijakan bagi setiap kami, baik guru maupun siswa dan orang tua, untuk kami sama-sama bekerja sama untuk bisa memajukan pendidikan anak terkasih Tuhan. Kami juga tak lupa membawakan sekolah kami, Sekolah Lentera Harapan Tuhan. Kami mendoakan setiap guru, staf, OB, karyawan, security, petugas parkir dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang kami lakukan di rumah Tuhan. Mungkin banyak hal yang kami lakukan, tantangan yang kami hadapi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami, memberikan hati, ketika kami memberikan hati untuk melayani anak-anak terkasih kami, Tuhan akan terus memberikan jalan keluar dari setiap kami. Begitupun dengan siswa-siswi kami doakan setiap mereka yang sedang berada di rumah sekarang ini untuk terus belajar di rumah Tuhan. Berikan mereka kemampuan, kesehatan, berikan mereka semangat untuk belajar Tuhan, supaya mereka boleh terus berkarya untuk Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan bahwa firman ini sungguh menegur setiap kami untuk terus memaknai arti kebangkitan Tuhan bagi kehidupan kami. Dan kiranya firman ini Tuhan bukan hanya sekedar kami mendengar saja, tapi kami terus belajar Tuhan untuk melakukannya dari hidup kami, dari hari lepas hari. Biarlah tema Paskah di hari ini juga Tuhan bisa menghidupi setiap kehidupan kami dari hari lepas hari. Tak lupa juga kami mendoakan setiap orang tua kami, anak-anak terkasih yang sudah boleh membantu anak-anak terkasih untuk belajar. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap perjuangan mereka yang sudah boleh mendampingi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak untuk semua yang memberikan kesehatan, kemampuan bagi setiap mereka Tuhan, supaya mereka boleh terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak untuk semua yang boleh Engkau berikan. Dan biarlah sumber kasih setiamu selalu ada bagi kehidupan kami dari hari lepas hari. Lalu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada sukacita sampai kita pada akhir dari ibadah Paskah Sekolah Lentera Harapan Ambon. Ibu percaya dan semua guru-guru Lentera percaya kita semua dilawat Tuhan di rumah kita masing-masing maupun kami guru-guru. Dan ingatlah, matilah bagi setiap dosa kita dan hidup bagi Kristus. Kita sama-sama mau bilang terima kasih buat Tuhan. Di ujung ibadah ini kita mau angkat pujian yang berkata thanks, thanks, I give you thanks. Sama-sama kita berkata, kita katakan thanks. Kami mewakili seluruh guru dan staf Sekolah Lentera Harapan Ambon